Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Buna di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kita dan lingkungan di sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mapel IPA. Dengan mencari informasi dari teks bacaan nanti, diharapkan kalian dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Dan yang kedua, kalian juga dapat membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Kenapa dengan membuat bagan? Karena dengan membuat bagan itu akan mempermudah kalian untuk mengingat dan menghafal materi tentang gangguan dan penyakit pada alat pernapasan manusia. Kemudian yang ketiga, dengan membaca teks yang tersedia, diharapkan kalian dapat menyebutkan informasi yang terkait dengan teks tersebut. Dan dapat mencermati gambar, kalian dapat menyebutkan karya tari daerah yang menggunakan properti. Nah, anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut ini. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, anak-anak, dari bacaan yang saya bacakan tadi, buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Dalam bacaan tersebut banyak sekali menyimpan informasi-informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Berikut contoh bagannya. Kalian bisa membuat bagan dengan model lainnya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, ini adalah bagan penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Berdasarkan bacaan tadi, ada 3 penyebab, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Dalam bacaan tersebut juga terdapat apa sajakah faktor fisik yang menyebabkan gangguan. Di situ saya catat ada cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan, dan lain-lain. Kalian bisa membuat bagan, jangan nyontoh bagan ini ya. Buatlah bagan dengan model lainnya. Dan keterangan-keterangan bisa diambil dari bacaan atau sumber bacaan lainnya. Nah, sekarang perhatikan bacaan teks berikut ini untuk mengetahui atau untuk membuat bagan tentang penyebab penyakit atau jenis-jenis penyakit yang mengganggu pada organ pernapasan manusia. Jadi informasinya nanti bisa didapatkan dari bacaan ini untuk membuat bagan macam-macam penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Baiklah, akan Ibu bacakan ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma.
Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh bronkus yang normal dan bronkus yang mengidap penyakit asma. Ada perbedaannya bukan? Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke bacaan di halaman berikutnya. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, signosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, posisi tidur yang tidak nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Nah anak-anak, dari teks di atas lengkapilah bagan penyakit organ pernapasan manusia. Saya sudah memberikan contohnya. Kalian bisa mencari informasi-informasi tentang gejala-gejala yang menyerang organ pernapasan manusia seperti penyakit asma, pneumonia, bronkitis, dan influenza. Gejalanya apa saja? Silahkan kalian cari dari berbagai sumber yang ada. Bisa melalui internet, melalui buku siswa, dan lain-lain. Dan buatlah bagan seperti ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah tugas untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik teks bacaan yang akan saya bacakan berikut ini. Kemudian buatlah beberapa pertanyaan yang menyangkut teks bacaan berikut ini. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Teks ini berjudul Kuldesak Lantaran Jerebo. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Badan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anak yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi.
Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah anak-anak, dari bacaan kuldesak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel berikut ini. Di situ ada beberapa contoh. Jadi kalian nanti dengan pertanyaan di mana bisa membuat 4 pertanyaan dengan 4 jawaban yang berbeda ya. Ini adalah contoh-contohnya. Silahkan kalian mengisi tabel berikut ini. Nah anak-anak, sekarang kita menginjak ke mata pelajaran SPDP, yaitu tentang tari kreasi daerah atau pola lantai. Tapi sebelum itu kita harus mengenal tentang properti tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh dari tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Nah, anak-anak, tari yang di atas itu adalah tari klono topeng. Mungkin tidak begitu jelas, tapi di buku siswa ada. Itu adalah tari klono topeng dan properti yang dipakai adalah berupa topeng. Adakah tari lain yang menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar yang menunjukkan gerak tari yang menggunakan properti di bawah ini. Berdasarkan gambar, itu ada 2 tarian, tari piring dan tari ranggu Aceh. Pada tari piring, properti yang digunakan adalah sebuah piring, dan ranggu Aceh yang digunakan adalah sebuah tari ranggu Aceh ini yang digunakan adalah sebuah rebana. Nah, anak-anak, berikut ini adalah soal latihan tentang SPDP. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud properti tari? Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Apa dasar pemilihan suatu benda yang digunakan sebagai properti tari? Dan apa fungsi properti tari? Serta apa nama properti yang digunakan pada tari piring? Dan properti yang digunakan pada tari ranggu ayu. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan bertemu lagi besok untuk pembelajaran selanjutnya. Amati dan kerjakan tugas-tugas dengan baik, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.